Ya pernah nggak gitu ketemu dengan nasabah gitu yang ribet atau yang udah kita jelasin sedetail-detailnya tapi masih aja ribet gitu. Ada nggak sih pengalamannya gitu? Ngapain aja itu juga ada pelatihannya. Oh iya, jadi di pelatihan itu ya ada cara-cara seperti itu ya. Boleh dilihatin nggak sih kita? Boleh di apa ya namanya ya, diperlihatkan cara menghitung uang yang seperti itu. Boleh ya? Boleh. So. Kita ini dulu ya, ada uangnya, ada. Oke, kita udah siapin nih Teh Vita. Kiranya bisa diperlihatkan, dikasih tahu nih cara-caranya gitu ya, biar nanti kalau misalkan ada sobat langkah Elja nih yang mau jadi gitu ya cara-caranya, biar nanti bisa nih gitu, masuk nih ke bank gitu ya. Boleh, silahkan Teh Vita. Ini mungkin bukan untuk pegawai bank aja, biar bisa dipraktekin juga di rumah ya. Betulnya ya. Ini kalau misalkan lebih mudah memang harus udah dikaretin sih biasanya gitu kan. Selain ada mesin, kalau di bank gitu kita juga hitung manual sama hitung di mesin gitu kan. Yeah. Nah pertama itu nih tangan kiri gitu ya, ini tuh diselipin dulu di sini nih, antara jari tengah sama jari manis gitu ya. Yeah. Terus kita diselipin di sini. Setelah itu ininya tuh kita jepit ininya ujungnya gitu kali ya. Ujungnya kita jepit, habis itu kita pegang gini sampai dia itu tuh melengkung gini loh. Uang gitu ya. Betul. Karena kalau misalkan udah kayak gini terus habis itu kan kenceng nih gitu ya. Kenceng. Boleh di ini Teh. Boleh. Gini kalau misalkan ini udah dijepit di bawahnya, terus ini habis itu kita udah lengkungin, itu kita pakainya jari manis, jari tengah. Kalau misalkan mau 3 gitu ya, 3 jari itu jari manis, jari tengah sama jari telunjuk. Nah itu boleh. Tinggal pegang gini aja, ditarik ke bawah. Oke. Oh jadi 3-3 ya? 3-3 bisa, atau misalkan 2-2 ya bisa juga, mungkin gini 2. Gitu. Kalau misalkan 3 sih enaknya lebih cepet kalau 3. Iya sih ya. Iya, ngeliatinnya enak banget ya. Kalau ini 2 gitu. Iya, paling cuma pakai tangan 3 ini aja sih. Yang penting ininya nekuk dan ini pegangnya agak agak lumayan gitu. Agak kenceng gitu ya. Biar nanti nggak berantakan aja sih. Gitu, pas kita giniin. Oh gitu ya. Jadi dari 3-3 itu nanti kelihatan, jadi kita kali lipat gitu ya, kali aku nggak tahu sih sebenarnya. Pusing juga kalau gitu ya. Paling gini aja sih gitu sih. Jadi memang ada tekniknya ya, ada cara-caranya gitu. Oke. Nah itu tuh seperti itu, aduh enaknya set gitu ya. Gini kerjaannya ngitung duit. Iya. Tapi duit orang bukan duit kita. Duit banyak gitu yang kita hitung ya, tapi duit orang gitu. Tapi mudah-mudahan jadi duit kita, maksudnya dari tabungan kita sendiri ya, dari gitu. Ya kan kalau saya nih Teh, rasanya masih gini kan 1, 2 seperti itu kan, jadinya jadi nanti tahu lah jadi gitu ya. Jadi ada cara-caranya, nanti kasih tahu lah ya ke saya Teh ya. Boleh kita simpen yuk lagi uangnya. Nah, jadi gitu ya Teh ya. Jadi ada pelatihannya, ada ya untuk wawasan kita gitu ya, untuk nanti pengenalan seperti itu ya. Jadi kalau untuk pegawai bank sendiri ini Teh ya, dari pengalamannya yang tadi udah disampaikan, suka dukanya gitu Teh ya, yang tadi yang kayak pulang malam ya, yang aduh gak harus ninggalin suami nih, suami malam udah di rumah, kitanya masih di kantor. Seperti itu ya Teh. Jadi tapi itu semua ya memang sudah tugasnya ya. Betul. Sudah tugasnya ya. Suka dukanya gimana ya? Sukanya ya kita banyak, kalau aku kan marketing gitu ya, mungkin sama sih frontliner juga bakalan bisa ketemu banyak orang gitu ya, orang-orang baru gitu. Iya, ketemu banyak orang, kenalan orang baru, itu enaknya sukanya gitu, jadi networknya luas gitulah. Kalau dukanya ya itu tadi bener. Pulang malam nggak bisa tahun baru. Apalagi kalau udah punya anak ya, jadi jadi saya juga gitu mikirnya, aduh gimana ya, kan ada tetangga ya, ada temen juga yang kerja di bank, jadi anaknya ya mungkin memang itu harus dijalani ya. Betul. Jadi
Nah untuk sobat langkai Eljon, tapi nggak harus dibawa. Aduh jadi nggak mau nih kerja di bank ya, nggak gitu juga ya. Karena kan beda-beda ya setiap orang, setiap waktunya juga mungkin ada waktu yang untuk kita pulang malam, nggak ada juga nggak yang selalu setiap hari. nggak selalu gitu ya. Nah itu dia tuh pengalaman Teh Revita ya. Nah terus Teh ada nggak sih kalau di bank itu ya pernah nggak gitu ketemu dengan nasabah gitu yang ribet atau yang udah kita jelasin sedetail-detailnya tapi masih aja ribet gitu. Ada nggak sih pengalamannya gitu? Pengalaman pahit itu aku pernah nawarin produk dari kita syariah gitu ya, salah satu produk. Tapi orang itu nggak mau, sama aja sama konvensional. Syariah itu yang gimana nih gitu ya. Kita nggak, memang gitu salah satu kita nggak bisa buat orang percaya trust sama kita tuh semuanya gitu kan. Betul. Trust orang sama kita itu kan beda-beda gitu ya. Ada segmentasinya juga pasti beda-beda gitu. Walaupun kita udah jelasin tapi dia masih dalam hatinya memang lebih kuat gitu kan, agak susah juga gitu kan. Kita pernah sampai udah jelasin, kita beda loh Pak, kita udah jelasin kayak tadi gitu kan ya. Terus kita udah ada akadnya juga udah beda, kita kan transparansi kayak gitu segala macam, dia tetap sama aja gitu kan ya. Kalau emang ada yang kayak gitu, ya udah, berarti itu bukan pasar kita. Oh, jadi gitu. Jadi nggak dipaksain. Nggak dipaksa. Kalau misalkan kita mau maksa dia pun buat ke kita gitu, kita udah berusaha, gitu kan. Itu pengalaman yang sampai sama aja gitu, itu kan haram gitu kan. Saya nggak mau, itu haram. Itu padahal kita udah jelasin gitu. Iya betul. Haramnya di mana gitu. Kalau memang kita mau debat sebagai haram atau enggaknya gitu ya, itu sebetulnya memang bukan tugas kita gitu kan. Ada ulama yang lebih paham mengenai itu gitu. Betul. Tapi itu yang benar-benar pengalaman aku sampai digituin gitu sama orang. Gimana ya cara jelasin sama orang-orang gitu. Terus aku juga sharing gitu kan, gimana gitu. Ya udah, kita udah jelasin apa adanya. Gitu kan. Itu ya. Kita udah jelasin apa adanya. Kalau memang bukan dia tetap nggak mau dan bilang itu ham atau segala macam gitu ya, artinya ya udah, dia nggak bisa jadi segmentasi kita gitu. Ya udah, kita cari aja memang yang bisa orang percaya sama kita. Yang bisa gitu masuk kan. gitu yang ya. penting kita udah sebetulnya kayak syiar gitu kali ya. Kita udah syiar juga ke mereka gitu, ini lo beneran beda loh gitu. Tapi masih tetap nggak percaya gitu. Iya. Itu jadi tantangan juga kali ya. Jadi memang ada sebagian mungkin yang lulu mau deh gitu ya, jadi percaya gitu ya. Jadi ada juga percaya. Yang memang yang ngeyel seperti itu ya sudah gitu ya. Jadi bukan nasabah seperti itu. Ya udah gitu. Oh gitu ya Teh. Jadi memang di bank itu dengan berbagai macam bukan konflik ya. Banyak lah ininya, pengalaman-pengalaman yang pahitnya, nggak semua enak gitu ya, nggak semua mulus, tapi ya ada juga yang nyeleneh gitu. Iya sih, kan selama ini gitu ya, stigma masyarakat itu kan, wah pegawai bank, wah gitu ya, gajinya udah pasti besar gitu ya. Udah pasti banyak, udah gede, udah enak aja gitu ya, udah jadi pegawai bank. Ya seperti itulah ya. Memang kenyataannya seperti apa? Kenyataannya walaupun banyak duit, benar banyak duit, tapi duit orang. Duit nasabah bukan duit kita. Ya itu semua ada porsinya kali ya. Kita banyak duit ya, benar duit nasabah sih. Tapi amin ya. Diaminin aja. aja. Tapi jadi setiap bagian kayak tadi, kayak teller, kayak CS memang beda-beda ya, untuk income-nya. Pasti beda. Oh gitu ya. Pasti beda. Gitu, jadi setiap yang pelamar yang mau masuk ke bank syariah itu, jadi itu tuh udah ditentuin. Misalkan saya nih, saya mau ngelamar ke bank syariah gitu ya, bank syariah A. Nah, saya tuh ngelamar itu udah ditentuin atau enggak gitu. Jadi saya mau jadi teller, saya mau jadi CS atau gimana itu? Atau ditentuin dari pihak banknya? Kalau di sana itu, kalau pengalaman aku gitu ya di bank syariah, kita melamar nih yang dibuka sebagai apa? Kita gitu. Buka nih sebagai apa? Ya udah, kita melamar sebagai itu gitu kan. Nanti pada saat udah diterima baru dikasih tahu tuh. Pas udah diterima kan ada nanti wawancara lagi ya gitu ya, kita mau diambil apa enggak gitu kan, ada deadline-nya gitu kan ya. Dengan sampai tanggal sekian, dengan gajinya sekian, dengan pokoknya benefitnya apa aja itu dijelasin di awal sih. Kalau gitu. Misalkan memang ya langsung tanda tangan kontrak, tidak over letternya. Tapi kalau misalkan memang ditolak ya berarti
nggak ikut. Jadi udah dari awal udah dikasih tahu gitu gajinya sekian gitu untuk gitu ini sekian. Jadi kita nggak tahu sesama karyawan gajinya itu berapa. Gitu Karena ya. per individu. Jadi nggak dikasih tahu kalau chassis tuh gajinya sekian loh. Kalau teller tuh gajinya sekian. Kalau marketing tuh sekian, enggak. Oh gitu. Jadi perorangan. Oh jadi saya kira tuh udah masuk nanti ditempatin di mana enggak gitu ya. Jadi memang udah ada porsinya ya kita mendaftar itu melamar ya gitu ya. Jadi apa namanya untuk di Bank Syariah sih tentunya ya. Kalau misalkan gitu ya Teh, tadi saya lupa nih mau nanya apa nih. Jadi tiba-tiba ngeblank begini, agak-agak kepengen juga sih kayaknya. Sok kita masuk ke bank. Jadi gini lah Teh, ada tips nggak sih untuk sobat langkah Eljon ya yang sekiranya mungkin ada yang berminat gitu ya untuk melamar jadi pegawai bank gitu? Tipsnya apa ya? Tipsnya apa? Kalau tipsnya apa? Kalau memang benar mau jadi pegawai bank, ya itu tadi biar lebih expert di perbankannya, ya mungkin mengikuti jurusannya bisa ngambil yang perbankan syariah gitu ya. Terus nanti kalau misalkan udah jadi pegawai banknya gitu ya, jangan mentang-mentang kita tuh kerjanya sebagai ECS atau teller, tapi harus lihat juga di bagian lain. Biar nanti kita tuh bisa tahu bank itu tuh ngapain aja. Jadi misalkan kita ada tes untuk meningkatkan bagian kita gitu ya, dari CS terus meningkat jadi marketing atau jadi bagian lain, itu kita udah tahu gitu kerjanya dia ngapain. Gitu sih. Kalau misalkan dari awal sih lebih baik misalkan masih belum menikah gitu atau memang masih muda dan baru lulus kuliah, disarankan nggak bisa langsung ke marketing tapi ambil frontliner dulu. Karena kenapa? Kalau udah frontliner itu dia udah tahu dari awal gitu. Jadi sistem segala macam, terus produknya segala macam kan dari awal gitu. Nanti baru marketingnya itu tinggal diasah skillnya aja. Karena produknya udah menguasai, lebih enak dan lebih bisa bikin orang trust sama kita gitu. Karena kan kita udah menguasai produknya banget gitu. Terus bedanya kalau misalkan baru lulus abis itu kayak marketing gitu, langsung kayak aku sejujurnya begitu. Nggak dari frontliner dulu. Jadi kita harus benar-benar expert untuk produknya gitu, ngenalin produknya tuh harus lebih lagi dibandingkan yang dari awal gitu. Oh ya, jadi itu tuh tipsnya ya. Jadi memang kita harus paham dulu sih sebetulnya ya. Jadi sebelum kita mau melamar tuh kalau misalkan dari sekolahnya sudah menjurus tuh jadi paham. Jadi nggak kebingungan sebingung-bingung gitu ya. Betul. Jadi gitu itulah tipsnya ya. Jadi kalau misalkan mau tapi tidak terpaku menjurus juga ya. Kadang juga ada yang jurusan lain bisa masuk gitu ya ke bank. Jangan terpaku juga tapi semangat lah. Pokoknya tetap semangat, tetap belajar ya, tetap menggali ilmu lagi untuk sahabat langkah Eljon yang mau mencoba peruntungannya gitu ya, melamar ke bank syariah gitu ya. Ini khususnya Bank Syariah karena saya lagi ada bintang tamunya Bank Syariah nih gitu ya. Seperti itu. Oh iya Teh Vita, ini terakhir nih ya. Kalau di Bank Syariah itu yang sekarang Teh Vita bekerja ya, itu tuh ada ini ya nggak sih syarat kalau misalkan mau nikah harus umur berapa gitu, ada nggak sih syaratnya? Oh iya, kalau misalkan untuk yang Vita tahu gitu ya, kalau di tempat Vita kerja itu untuk frontliner itu memang tidak boleh menikah terlebih dahulu. Iya. Frontliner itu yang di depan CS ataupun teller. Oh gitu. Ya, CS ataupun teller itu memang tidak boleh menikah terlebih dahulu di awal gitu kan. Itu nanti biasanya 1 tahun itu tidak boleh menikah gitu. Jadi dan itu pun juga ada batas waktu di frontliner itu sampai usia 35 tahun atau 36 tahun gitu. Pokoknya nggak bisa sampai lebih dari itu gitu. Nah, kecuali bedanya sama marketing atau dari back office lainnya gitu, mungkin bisa yang memang sudah berkeluarga, yang sudah nikah nih, yang mau kerja langsung di bank mungkin nggak bisa ambil yang frontliner gitu. Tapi kalau misalkan sahabat Eljon yang memang masih single, boleh langsung ke frontliner dulu gitu. Gitu ya. Nah terus kan kadang yang saya tahu gitu ya, ada pernah tuh tidak boleh menikah dari sesama pegawai bank itu. Kalau di Bank Syariah itu, kalau tempat Vita boleh, tapi nggak bisa satu tempat kerjaan.
Jadi misalkan awalnya cinlok gitu ya. Iya betul. Misalkan cinlok dari satu tempat kerja gitu, nanti akan dipindahkan salah satunya. Dipindahkan di KCP lain atau mungkin tapi tetap lain. Sama di bank syariah itu ya, jadi di bank itu gitu. Di bank itu. Jadi memang boleh tapi berbeda tempat. Tapi kalau di satu tempat tidak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini malah pacaran gitu ya. Iya sih, mengganggu juga ya. Jadi gitu. Ya itulah bincang-bincang kita ya Teh Vita sama Teteh. Iya. Oh iya, ternyata Teh Vita itu sudah menikah. Iya, sudah nikah. Harap bersabar lagi untuk para jomblo. Iya, kita baru loh nikahnya. Oh gitu baru ya. Jadi kalau misalkan udah mau melamar ke bank, bisa juga sih kayaknya yang ada cinlok, ada nemu jodoh gitu ya, siapa tahu. Nanti dapat jodoh dari tempat kerja. ya begitulah Teh Vita. Terima kasih nih Teh udah berkenan datang ya ke studio podcastnya Langkah Eljon yang sederhana ini. Enak pokoknya di sini. Itulah teman-teman sobat Langkah Eljon, bincang-bincang saya dengan Teh Vita sebagai pegawai bank gitu ya, pegawai bank syariah. Nah, untuk teman-teman semua yang mau mencoba gitu ya, mencoba melamar ke menjadi pegawai bank syariah. Jadi jangan takut untuk mencoba sih satu ya sebetulnya. Terus yang kedua mungkin lebih menggali lagi untuk pemahaman apa itu perbankan mungkin ya. Jadi supaya ada bekalnya gitu ya. Terus selanjutnya mungkin kalau bisa sekolahnya menjurus gitu ya Teh ya. Tapi kalau memang tidak menjurus juga ya bisa kan sekarang udah banyak ya Teh ya. Jadi mencari informasi itu dari internet, dari teman-teman yang sudah duluan kerja gitu ya Teh ya. Ya itulah, jadi tetap semangat lah gitu ya. Intinya itu ya. Jadi jangan hanya niat tapi kita cuma diem aja gitu ya. Semangat untuk mencari informasi, semangat untuk ya bergerak gitu lah ya maksudnya bergerak untuk yaitu mencari informasi agar dapat informasi ada lowongan atau tidak gitu ya karena ya memang di masa seperti ini bahkan ya Teh ya di masa masih pandemi seperti ini kan kadang suka susah gitu ya mencari pekerjaan, tapi jangan dianggap susah juga sih. Tetap harus semangat lah gitu ya. Semangat sehat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih Sobat Langkah Eljon yang sudah menonton sampai selesai. Semoga apa yang sudah kita sharing ya Teh ya ke Anda semua ini bermanfaat ya, bisa memberikan informasi yang memang kalian semua butuhkan gitu ya Teh. Jadi sekali lagi semangat, pantang menyerah untuk mencapai cita-cita dan tujuan. Semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.